Oke, kita mulai aja ya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon maaf mengganggu waktunya karena memang hari ini ada jadwal kegiatan tatap maya. Kita sesinya hanya 2 jam, ya, hanya 2 JP, di mana kita langsung setengah 4 sampai jam 5 lebih 10 lah. Tadi kita mulainya kan jam 15.45 ya kalau nggak salah. Oke. eh Terima kasih kepada semuanya yang sudah hadir dan semoga semuanya dalam kondisi dan keadaan yang sehat selalu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Mohon maaf jika saya agak bindeng nih suaranya, masih dalam rangka pemulihan, Kak. Soalnya emang benar-benar ngedrop kemarin itu, Kak. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran atau memulai kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Oke, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan barokahnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mari kita limpah curahkan kehadirat Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa diberikan syafaat di akhirat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Izin share screen dulu, Kak. Oke, kita tadi udah memulai kegiatan kita dengan berdoa, yaitu kita akan membahas tentang 1.5, ya, tentang modul 1.5. Kesepakatan bersamanya yaitu, Kak, dimohon kalau misalnya tidak ada gangguan apapun bisa menyalakan kameranya, terus mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Di sini momen kita atau sesi kita lebih kebanyakan diskusi dua arah ya, Kak. Eh, Tujuan dari sesi kita kali ini adalah kakak-kakak dan saya mampu memahami 3 karakteristik utama kurikulum, kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Peserta atau kakak mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK dan peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Ya, agenda sesi kita kali ini yaitu backward design, pengembangan kurikulum PJOK, dan pemikiran KHD dan kurikulum Merdeka. Oke, aktivitas sekarang yaitu kita adalah backward design, Kak. Eh, Backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Apa yang ada di pikiran kakak mendengar kata-kata backward design? Ada yang bisa jawab nggak, Kak? Atau di kolom teks juga boleh. Back itu apa? Word itu apa?
Oke, backward design itu, adalah metode, perancangan mundur ya, Kak. Metode perancangan mundur di mana kita melihat lagi kembali ke belakang, yang bertujuan untuk membantu kita dalam merancang urutan materi pembelajaran, ya. Tugas-tugas yang sudah kita laksanakan bagaimana, presentasinya bagaimana, dan nah, dengan begitu nanti kita akan merencanakan pembelajaran yang lebih bermakna ke depannya, gitu ya, Kak, secara simpelnya. Oke, kita lanjut. Menurut Kakak dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman Kakak tentang kurikulum PJOK? Mangga Kak, dijawab di kolom chat, Kak. Kira-kira seberapa dalam pemahaman Kakak tentang kurikulum PJOK, Kak? Misalnya saya menjawab, ya hanya OKPCS 6, Karamdan 6, mungkin yang lain jawabannya? Oke, rata-rata 6 ya. Jadi kalau di atas 5 berarti sudah mulai memahami ya, Kak. Cuman memang belum kuat gitu ya dalam memahami, kurikulum PJOK. Kita juga, agak ini ya, kita sebagai guru PJOK ya pasti di lapangan, ya pasti apalagi, banyak sebutan ya guru PJOK mah sering jadi contoh yang ya dikiralah itu saya terjadi oleh diri saya dulu gitu ya, eee, dikira ya guru itu ya guru PJOK itu tidak bisa administrasi atau tidak tertib administrasi ya. Nah, kita rubah mindset itu gitu ya, berkaitan dengan pemahaman kurikulum di PJOK itu sendiri ya. Kita harus paham kurikulum itu apa, lintasan jalur menuju tujuan pembelajaran yang, sebenarnya gitu nanti gitu ya, Kak. Nah, kita lanjut lagi. Oke, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Mangga Kak ketik di kolom chat. Apa tujuan dari adanya pelajaran di sekolah? Mangga Kak dijawab di kolom chat aja, Kak. Oke, Kak Deris menjawab tujuan adanya pembelajaran di sekolah yaitu yang pertama supaya anak sehat jasmani dan yang kedua supaya anak tidak terlalu suntuk dengan pembelajaran yang di kelas terus ya. Tujuan pembelajaran PJOK di sekolah selain untuk menyehatkan dan untuk mengenalkan bentuk-bentuk macam-macam cabang olahraga, betul. Tujuannya dari Kak Arif untuk membantu minat peserta didik untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya, oke. Tujuan dari Kak Ramdan, jawaban Kak Ramdan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat dan aktif. Oke ya, semuanya sudah menjawab tujuan pembelajaran PJOK
di sekolah? Jawaban yang Kakak sebutkan itu semuanya betul ya, Kak. Kita nggak bisa memungkiri bahwa, anak-anak itu fresh gitu ya, fresh, jika pelajaran PJOK terkadang asal keluar dari penjara lah anak-anak gitu kalau kata Kak Deris temanya, jadi supaya anak-anak nggak suntuk di kelas melulu. Iya, makanya kalau guru PJOK nggak hadir itu, ya kesannya mengecewakan banget untuk anak-anak gitu ya. Terus betul juga tadi jawaban dari Kak Pices untuk mengenalkan bentuk atau macam-macam cabang olahraga dan untuk menyehatkan siswa gitu ya. Terus dari Kak Arif juga membantu minat peserta didik untuk mengembangkan potensi yang dimilikannya. Jadi mengenalkan mungkin ya Kak, lebih ke mengenalkan. Soalnya kalau untuk membantu minatnya lebih ke ekskul gitu ya. Kalau Kak Ramdan meningkatkan sumber daya manusia yang sehat dan aktif, ya betul. Oke, tujuan utama dari tujuan utama dari pembelajaran PJOK di sekolah yaitu sebenarnya mengembangkan anak secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani, terus bukan hanya mengembangkan fisik saja, melainkan juga mengembangkan mental, sosial, emosional, terus intelektual juga dan kesehatan secara keseluruhan gitu ya, Kak. Nah, kenapa sih bisa hanya bukan hanya mengembangkan fisik saja? Karena kita ketahui di dalam pembelajaran PJOK itu juga terdapat pembelajaran, fair play-nya, terus pembelajaran kerjasamanya juga ada, pembelajaran tanggung jawabnya juga ada, terus pembelajaran tentang intelektualnya juga ada, Kak, gitu ya. Dan jangan lupa PJOK juga mengenalkan pembelajaran kesehatan. Jadi kita jangan sampai, apa sih namanya, terlepas bahwa PJOK itu adalah guru olahraga gitu ya, Kak. Kita guru PJOK guru pendidikan jasmani gitu ya, Kak. Jadi kita guru untuk mengajarkan pendidikan tentang jasmani anak gitu ya, berkaitan dengan fisik, mental, sosial gitu ya, dan kesehatan. Olahraga, nah betul Kak Pices mengajarkan, mengenalkan cabang-cabang olahraga kepada anak gitu ya, dan kesehatan. Jadi mengajarkan juga, kesehatan kepada anak secara keseluruhan. Makanya saya tanya ke anak-anak, kira-kira menurut kalian pelajaran yang paling penting itu apa? Pasti anak-anak menjawabnya yang lain gitu ya. Pelajaran anu, pelajaran anu. Saya tanya, kalau kalian badannya sehat atau tidak, misalnya, bisa gak kalian mengikuti pelajaran itu? Enggak semuanya gitu ya. Makanya, sebenarnya PJOK itu sangat penting ya, untuk dipelajari oleh anak gitu ya. Makanya sadarkan dulu mindset anak, rubah dulu mindset anak bahwa tujuan mereka untuk mempelajari PJOK itu ya untuk, eee, mengembangkan kualitas fisiknya, mengembangkan kebugaran jasmaninya gitu ya. Dengan cara, ya anak-anak itu bergerak dengan bidang-bidang atau dengan media-medianya itu adalah, cabang-cabang olahraga yang kita pilih gitu ya, Kak. Oke, kita lanjut. Oke, di sini ada yang lebih lebih detailnya lagi ya, Kak. Pendidikan jasmani bertujuan sebagai pembelajaran dalam, nah, satu, mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan, konsep, strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Yang kedua, membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Terus yang ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekan nilai-nilai fair play yang tadi yang disebutkan ya Kak. Yang keempat, menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Bentar Kak, ada yang gabung.
Oke, kita lanjut. Oke, mari, sekarang kita diskusi 2 arah ya, Kak. Silahkan tulis di kolom chat atau raise hand untuk menyampaikan pendapat Kakak-kakak. Oke, yang pertama, terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Mangga Kak, dijawab aja atau mau diskusi hayu? Mangga Kak, ayo. Oke, Kak Satria ini baru masuk. Lebih baik kita diskusi aja ya Kak, gimana? Oke, siap Kak Deris, keren-keren. Mangga Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin terlepas dari kurikulum apapun, saya udah memahami tentang tujuan dan pembelajaran pun. Tapi di saat dalam tujuan dan pembelajaran pun, terkadang saya selalu bingungnya dengan sebagai acuan atau kayak gimana. Saya lebih ke situasional ya Kak, lihat kondisi apapun. Karena kalau kita bikin segala tujuan tuh, kalau kita tidak melihat dari sarana dan prasarana ataupun lingkungan yang ada di sekolah kita tuh sangat susah. Sedangkan ketika kita terpacu dengan sebuah tujuan yang dalam pembelajaran, terkadang ada beberapa peralatan yang nggak ada Kak. Misalkan pembelajaran bola bola basket nih, Iya, biasanya kalau olahraga kan suka dimodifikasi nih, kalau bolanya cuma ada 3, anaknya banyak, misalkan ada 30, oh kita kombinasi itu aja dengan bola voli, ya sebagian dengan bola voli. Nah, kalau dengan tujuannya, mungkin di tujuan itu pasti untuk adalah salah satunya, tapi belum semua terrealisasi dengan baik, mungkin gitu aja Kak. oke. Terima kasih Kak Deris sudah memberikan pendapatnya. Ya, tadi sebenarnya sudah memahami ya, tapi untuk menjadikan sebagai acuan masih agak-agak bingung ya Kak. Iya betul Kak. Nah, Masih betul. kebetulan untuk kurikulum sekarang, kurikulum Merdeka itu Kak, saya baca-baca gitu ya sedikit atau bagaimana, ternyata tidak seperti dulu Kak, tidak seperti kurikulum, sebelumnya gitu ya. Di mana kurikulum sebelumnya itu menuntut, misalnya nih, menuntut semua tujuan pembelajaran itu tersampaikan, terlaksana gitu ya Kak. Nah sekarang lebih ke sesuai dengan kebutuhan dan sarana di sekolah gitu ya. Sesuai dengan kebutuhan dasar anak dan juga sarana di sekolah. Misalkan gini Kak, misalkan ya ini mah hal-hal yang terini aja ya. Misalnya dalam satu sekolah itu cuman punya bola basket. Nah, nggak Iya apa-apa betul. itu Kak, dalam satu semester mempelajari bola basket nggak masalah. Dari proses pengenalan, terus pendekatan, pemahaman, penghalusan gerak gitu ya Kak. Nah, tapi kan, itu benar-benar kalau sekolahnya benar-benar tidak punya apa-apa gitu ya Kak, atau Ya, bagaimana gitu ya, kondisinya benar-benar tidak ini. Nah, itu yang saya baca, yang kurikulum yang sekarang gitu ya Kak, jadi kita lebih fleksibel. Kadang-kadang saya pun, waktu waktu sebelum kurikulum ini, semua ini kita sharing diskusi aja ya, ya, semua apa sih, semua tujuan pembelajaran itu dilaksanakan, tapi itu hanya nilai-nilai bayangan doang. Misalnya senam lantai udah nggak pernah dilaksanain gitu ya Kak Deris, udah benar nggak benar punya benar. alatnya gitu ya. Nah tapi kan di itunya harus ada penilaiannya gitu ya, udah aja nilai ngarang samain sama nilai basket gitu ya. Nah tapi kalau untuk sekarang kan penilaiannya pun kita milih, mau 3 pun nggak masalah, mau 2 TP juga nggak masalah, atau mau 1 juga nggak masalah sebenarnya gitu ya Kak. Nah itu sih, untuk kemudahan sekarangnya. Oke, ada lagi yang lain Kak? Terima kasih Kak Deris sudah memberikan pengalamannya. Iya, sama-sama. Soalnya kan saya sekolah baru ya udah perintis nih. Dari mulai Iya, tidak punya gedung sampai dari bola pun pinjam dulu. Sampai iya, kita pinjam bola, beli oh ya udah beli aja kita modifikasi dengan bola plastik dan apa sehingga
gimana caranya si anak tuh kayak bugar aja nih, gitu. Nah, iya Kak, kan emang sebenarnya itu luar biasa ya pasti ide-ide guru yang kayak Kak Deris ini akan lebih kreatif sebenarnya. Pasti akan banyak bikin-bikin modifikasi olahraga atau modifikasi alat ya Kak, makanya lebih kreatif. Itu sebenarnya tidak masalah Kak untuk kurikulum sekarang. Misalkan sepak bola. Nggak ada alatnya nih, udah aja kita bikin dari kertas sama karet dikumpulin pakai plastik dan koran-koran yang kayak gitu, lalu kita tendang gitu misalkan gitu ya, Kak. Nah, Nah, yang penting kan tujuan pembelajarannya anak mampu melakukan, dalam atau passing dengan kaki bagian dalam. Nah, kan itu udah terjadi sebenarnya, Kak, anak udah paham, "Oh ini loh," gitu ya. iya, Ataupun mau pakai atletik, mau bagaimana, nah itu. Ya Kak, jadi lebih ke yang penting tujuannya terlaksana dan tercapai. Jangan pantang menyerah Kak Deris, terus jangan juga itu saya juga pernah pengalaman memiliki alat yang sangat minim sekali gitu ya Kak. Oke, dari Kak yang lain? Ya, terima kasih Kak. Oke, Kak PCS, ya kita sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya sebagai guru itu sudah ya kita memahami lah tujuan pembelajaran yang ada di dalam kurikulum itu ya. Jadi sebagai acuannya. Tapi kalau misalkan melihat ke sekarang ya zamannya udah banyak sekali penunjang-penunjang di luar ya, seperti kita kalau misalkan nggak tahu kan bertanya kepada Mbah Google gitu ya. Iya, Jadi untuk ilmu-ilmu sebagai acuannya itu sudah sudah ada ya, banyak ya, banyak. banyak gitu. Dan kita kalau misalkan kita di sekolahnya tidak ada alat penunjang untuk memberikan suatu materi ya, kita bisa memberikan masukan kepada anak untuk mencari di Google atau di YouTube untuk sebagai bahan acuannya gitu. Kalau misalkan kita kurang memahami gitu, atau untuk menambahkan istilahnya pengetahuannya di dalam suatu materi, misalkan saya mau mengajarkan senam lantai Iya, mengenai roll keep gitu. Sebagai kalau misalkan saya terus terang udah tidak sanggup lagi betul untuk Kak. melakukan hal tersebut, kalau misalkan kita meminta contoh kepada anak yang udah bisa pun, kalau misalkan tidak siap akan menanggung risiko yang cukup besar gitu. Nah, sebagai gambarannya bisa mencari informasi mengenai roll keep itu bagaimana sih pelaksanaannya dari awal sampai akhir gerakannya, segala bentuk teknik-tekniknya gitu. Jadi ya kalau misalkan menurut saya sebagai guru mata pelajaran PJOK ya sekarang udah tidak asing lagi lah untuk menggunakan acuan ya dari luar gitu, tidak hanya sebatas dari kurikulum aja gitu. Memang kalau misalkan melihat dari kurikulum itu terbatas ya, karena keilmuannya pun mungkin hanya sebatas teknik-teknik dasar kita mengenalkan saja gitu. Tapi kalau Betul. untuk tingkat lanjutnya kan kita tidak bisa melakukan dengan baik gitu ya, kita cari acuan yang lain lah gitu. Itu saja Kak. Oke, siap Kak Pices. Terima kasih atas pengalaman dan ilmunya. Betul juga tadi kata Kak Pices, jadi bukan hanya kurikulum aja yang menjadi acuan atau tujuan pembelajarannya, karena memang kurikulum itu hanya lintasan aja, lintasan untuk tercapainya sebuah proses pembelajaran gitu ya Kak. Ya, Tadi betul, benar sekali tadi yang Kak Pices katakan, salah satu tantangan guru PJOK itu adalah usia yang pertama Kak.
Iya betul. Saya pun sekarang udah nggak bisa melakukan apa gitu ya, senam lantai yang ininya udah nggak bisa, handstand-nya udah beda gitu ya. Iya, Nah, makanya alhamdulillah kita sekarang ada di zaman, generasi sekarang, jadi pembelajaran tuh bisa dilakukan melalui media-media sosial gitu ya, seperti Google dan yang lainnya gitu ya. iya, Apalagi sekarang, makanya kenapa sekarang ada pembelajaran yang berdiferensiasi konten tuh namanya, ya Kak. Nah, iya, konten itu sebenarnya itu pemilihan anak untuk mempelajari pembelajaran mau yang seperti apa atau mau yang bagaimana. Jadi ada audio, ada visual, dan ada kinestetik gitu ya, Kak. Jadi iya, ada audio, jadi anak mendengarkan, visual melihat dari mana gitu ya. Nah itu Kak, makanya ada sekarang yang namanya diferensiasi konten atau diferensiasi dari materinya gitu ya. Dan anak-anak bebas tuh mencari materi Kak. Nah alhamdulillah lah kita bisa memanfaatkan daripada anak mencari hal-hal atau gambar-gambar atau main HP yang gak jelas kayak gitu ya Kak. Terima kasih Kak iya, Pices iya, atas pengalamannya. sama-sama. Eh saya bertanya, coba Kak, kira-kira saat pembelajaran Kakak sudah menyampaikan tujuan pembelajarannya belum sebelum memulai pembelajaran? Coba Kak Wahyu, di saat melaksanakan kegiatan pembelajaran, Ya, ya sering eh, menyebutkan tujuannya dulu belum? oh ya, alhamdulillah untuk saya pribadi setiap pembelajaran materi awal itu pasti selalu saya sebutkan dulu tujuan pembelajarannya yang berkaitan dengan materi yang disampaikan. Misalkan contoh tentang permainan sepak bola ataupun apapun itu, jelas sebelum ke materi, selain tujuan pembelajaran juga manfaat juga kita di kehidupan sehari-hari kita. Jadi mereka tuh paham bukan hanya materi dasarnya saja, tapi oh ternyata olahraga ini pun ada dampaknya buat kehidupan sehari-hari. Nah itu mungkin yang sering saya sampaikan. Makanya Iya, dulu saya mungkin uh, selalu langsung saja menyampaikan tujuannya ini langsung kamu harus bisa ini di materi sepak bola kamu harus bisa ini tuh kamu harus bisa ini. Nah mungkin kalau sekarang lebih 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 terorganisir mungkin ya, sistematis tidak itu ya Kak. ya sistematis ya, tidak tidak langsung harus menyuruh anak langsung kamu harus bisa tujuan kamu harus bisa ini kalau nggak bisa ini nanti nilainya seperti ini. Nah mungkin itu ada perubahan aja di situ mungkin. Iya, terima kasih Kak Ya, Wahyu. Kak Fajar, bentar kak, mau sedikit ya gimana bertanya. Kak? Ini yang berkaitan dengan kurikulum. Sebetulnya Iya. kalau saya pribadi kadang sering bertanya-tanya sendiri. Oh ya gimana Kak? Uh, pada saat kan tadi sempat dijelaskan juga ya. Uh, Pertama, si anak pun memang harus belajar sendiri, ibaratnya terlibat sendiri, tidak harus selalu guru yang mengajarkan gitu kan, dan anak harus bisa juga kita fasilitasi dengan melihat video lah ini segala macam. Cuman yang mungkin yang saya rasakan dengan tujuan pembelajaran di kurikulum-kurikulum akhir-akhir tahun ini misalkan ya akhir-akhirnya ada kurikulum terakhir kan kurikulum apa Merdeka kita nasional merdeka ya. terus sebelum KTSP juga gitu kan. uh, jadi kalau saya pribadi melihat ada perbedaan ya, perbedaan hasilnya sebetulnya, perbedaan Iya, hasil. Kalau mungkin sekarang anak-anak ya sebatas dia hanya bisa memahami, kita udah bisa memberikan reward yang bagus gitu kan. Tapi dulu pada saat
memang si anak ini harus dituntut, ada tujuan yang benar-benar harus dituntut, itu memang terasanya beda dengan mungkin yang sekarang ya. Ini pandangan saya pribadi ya. Mungkin Iya. lemahnya di kurikulum yang sekarang itu mungkin nanti bisa ditanggapi juga, mudah-mudahan bisa meluruskan juga. Kalau menurut saya pribadi lemahnya di kurikulum sekarang dengan kita yang terlalu mungkin memudahkan sekali untuk siswanya mendapatkan nilai dengan kemampuan dia yang seadanya gitu kan, dengan kita yang tidak terlalu fokus juga menuntut siswa untuk bisa, ya mungkin anak-anak sekarang gitu ya, kalau saya lihat kemampuannya itu jauh berbeda dengan kemampuan anak-anak yang mungkin ya, kalau saya anak-anak tahun lulus tahun 2012 misalkan ya, sekolah Iya. 2012 ke bawah gitu kan, itu mungkin berbeda ya, mungkin lemahnya di situ menurut saya gitu. Mungkin bagi Kangga misalkan yang sudah paham betul bagaimana pendapatnya gitu, karena memang kayak kalau saya lihat dengan kurikulum sekarang, jadi anak tuh lebih dimudahkan tapi kemampuan mereka ya Malah contoh jadi menurun contoh ya. aja misalkan jadi menurun. Contoh dulu saya sekolah kecil swasta yang tidak memang tidak mempunyai banyak alat ya. Tapi pada saat ada O2SN, kalau dulu kan zamannya Porseni gitu kan ya, ya kita bisa mampu bersaing karena memang di pembelajaran PJOK-nya kita bisa mau itu perempuan mau itu laki-laki gitu kan. Tapi beda dengan sekarang, sekarang udah ada eskul segala macam. Kalau zaman dulu saya SMP aja eskul itu masih gimana gitu ya, masih belum terlalu paham gitu ya dengan eskul. Paling kita latihan pada saat mau ada perlombaan saja, tapi kebanyakannya kan di materi olahraganya. Nah dengan anak-anak yang sekarang eskul udah marak segala macam, banyak segala macam, tapi kalau lihat dari kemampuannya saya kira beda jauh. Nah itu mungkin lemahnya dari kurikulum sekarang. Gimana tuh Pak pendapatnya? Ya, terima kasih Kak Wahyu atas, pendapatnya gitu ya terkait dengan, kurikulum yang sekarang dan bagaimana gitu ya. Mungkin ini memang jadi apa sih namanya, pertanyaan di benak kita semua ya Kak. Di benak saya pun juga sama ini jadi pertanyaan. Dengan kurikulum yang seperti ini, yang mungkin lebih bisa memudahkan gitu ya, dan juga tujuan pembelajarannya pun, istilahnya jadi menurun gitu ya. Dulu mah kan sampai harus bisa menguasai atau bagaimana gitu ya, Kak. Nah, sekarang mah anak cukup bisa berproses doang gitu ya, atau cuman ya berproses asal nendang doang gitu ya, udah dapet nilai atau bagaimana gitu ya, Kak. Tapi kualitas anak-anaknya malah makin menurun gitu ya, Kak. Nah, sebenarnya, kita, lihat ke tujuannya dulu ya, Kak, untuk, kurikulum yang sekarang. Memang, ada plus minus juga kurikulum KTSP dulu plus minusnya ada, kurikulum 2013 juga ada plus minusnya, dan sekarang kurikulum Merdeka menuju kurikulum nasional juga ada plus minusnya, semua juga ada plus minusnya gitu ya, Kak. Sebenarnya kurikulum itu dikembangkan, sesuai ini mah saya juga, dari ini aja ya, maksudnya dari pengalaman juga yang saya dapatkan dan saya juga tidak ini ke satu ini gitu ya, ke satu kurikulum atau bagaimana. Dan kurikulum Merdeka juga, dipakai sekarang sesuai dengan perkembangan zaman sekarang gitu ya, Kak. Kalau menurut saya memang dilihat dari yang saya pelajari ya, Kak, selama ini dalam kurikulum, apalagi saya, mempelajari kurikulum Merdeka itu dari berbagai, apa sih sumber gitu ya, Kak, banyak banget. Ternyata kurikulum Merdeka ini memang dipakai emang untuk kondisi generasi zaman sekarang gitu ya, di mana sekarang saya juga mengeluh, Kak, kenapa sih jam PJOK-nya malah dipotong jadi 2 jam di SMA, di SMP mungkin juga sama kali ya. Saya kesal gitu ya, ari materi gitu ya atau bagaimana, saya juga kesel. Bukan maksud saya atau bagaimana, jadi jam PJOK itu 1 jamnya itu pasti dipotong untuk P5 di kelas 10, ke 11, dan kelas 12 itu di SMA. Nah itu otomatis akan, membuat anak katanya ya saya juga dalam benak saya, kok kayak gini sih malah dikurangin gitu ya. Ya ternyata sebenarnya, pembelajaran PJOK itu sebenarnya
anak itu tujuannya itu jadi anak itu mampu menjaga tingkat kebugaran jasmaninya dengan media-media pelajaran atau media-media cabang olahraga yang dipilih oleh guru itu sendiri atau dipilih sesuai dengan kondisi sekolah gitu ya. Jadi sebenarnya tujuannya itu anak itu bukan menguasai lagi cabang-cabang olahraga. Makanya sekarang di dalam kurikulum Merdeka itu untuk pengembangan minat dan bakat anak itu wajib di eskul. Jadi setiap anak itu di sekolah saya khususnya mungkin semua sekolah, setiap anak itu wajib mengikuti satu ekskul. Kalau tidak mengikuti tidak tidak ada jadi salah satu persyaratannya itu adalah wajib mengikuti salah satu ekskul yang dia sukai gitu ya Kak. Mungkin pandangannya kalau dulu kan kita benar-benar kita itu sampai lebih ke siswa mampu menganalisis ya Kak, kalau sampai lebih ke menganalisis gitu ya. Mampu mempraktikkan passing atau mampu mempraktikkan servis dalam pembelajaran bola voli. Itu benar-benar harus bisa memang gitu ya. Dan mungkin kenapa sih kurikulum sekarang disesuaikan seperti ini? Ya karena belajar dari pengalaman kurikulum yang sebelum-sebelumnya mungkin hasil dari penelitian atau bagaimana gitu ya. Banyak siswa yang banyak muncul isu-isu sosial dalam PJOK gitu ya. Ya contohnya ya ini mohon maaf ya, saya sendirilah contohnya waktu 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 SMA, saya itu 1 semester Kak Wahyu, pembelajarannya handstand terus. Kan nggak suka, nggak minat gitu maksudnya. Bukan handstand lagi malah sampai ke handstand gitu ya. Karena apa? Karena gurunya itu ahli di senam lantai gitu ya. Nah, itu kan menimbulkan mungkin salah satunya itu menimbulkan isu-isu sosial seperti itu. Terus perempuan jadi nggak banyak yang olahraga. Terus yang olahraga yang jago-jago aja. Nah, mungkin dirubahlah di kurikulum Merdeka tujuan pembelajaran PJOK itu ya minimal semua anak bisa mengikuti dan minimal semua anak itu enjoy dengan pembelajaran PJOK yang sekarang. Tapi ya timbal baliknya mungkin kualitas apa sih namanya keterampilan anak-anak itu menurun. Tapi kan sebenarnya di kurikulum Merdeka itu eskul itu wajib diikuti oleh anak-anak itu sendiri gitu Kak Wahyu. Gitu ya. Jadi dikembangkannya itu, dipatenkannya itu di ekstrakurikuler sesuai dengan minat dan potensi anak-anak itu sendiri. Jadi untuk menghilangkan isu-isu sosial yang terjadi di kurikulum sebelumnya sebenarnya Kak. Dulu. Gitu dulu. Iya. Baik, Begitu Kak. mungkin Kak Wahyu mungkin sedikit dari saya. Saya juga agak bingung. Saya sih sampai sekarang masih ini ya. Kenapa ya ini PJOK dikurangin katanya disuruh ini tapi dikurangin. Sampai kelas 12 tuh jam di SMA 2 jam. Kalau di SMP gimana Kak Wahyu kondisinya? Jamnya masih 2 jam ya? Sama. 2 jam ya. Sama 2 jam gitu. Iya, jadi ya Dan sama. ya memang mungkin ya itu tadi ya memang ya betul apa yang dikatakan memang ada minus dan sama plusnya mungkin ya gitu. Karena memang kan kadang juga ada sebetulnya kalau memang melihat menyeluruh kalau kembali lagi ke eskul misalkan kan ya eskul kita kembali lagi ke pelatihnya banyak juga kan di sekolah-sekolah itu ya mungkin sekolah-sekolah mampu ya bisa Iya. bisa membayar ataupun memfasilitasi pelatih-pelatih yang memang punya kapasitas yang bagus ya udah lisensi atau segala macam misalkan tapi kan kita kalau lihat sekolah-sekolah yang memang pinggiran yang memang tidak mampu gitu kan nah mungkin minusnya di situ mungkin ya paling kita latihan eskulnya sama guru itu sendiri kadang atau Iya. seperti apa ya mungkin ya seperti itulah banyak masih banyak kekurangan yang memang belum dilihat secara real mungkin ya tapi memang tujuannya ya tadi mungkin dengan kurikulum yang ini intinya untuk meredam isu-isu tadi mungkin itu ya Iya. seperti itu. Sebenarnya saya pelajari yang CP sekarang ya Kak Wahyu. Tadi yang saya bilang ke Kak Deris pemilihan pembelajarannya itu sesuai dengan kebutuhan
potensi anak, minat anak, ataupun sarana dari sekolah. Kalau misalnya misalkan ini ya, mau basket doang dari dari awal sampai selesai itu nggak masalah. Ya, atau mau cuman 2 cabang doang, itu nggak masalah Kak sekarang sebenarnya. Iya. Nah, itu kita Iya. bisa tuh bisa mengembangkan potensi anak di situ, bisa sebenarnya, gitu. Nah, kita Ya. dibebaskan dengan pemilihan itu sekarang lebih enaknya itu, begitu Kak, sesuai dengan kebutuhan sarana. Betul. Iya. Terima Oke. kasih Kak Angga. Ya, sama-sama Kak. Menarik ya, saya juga jadi wawasannya terbuka Kita lagi nih. ngobrol aja, kita ngobrol. Siap. Saya butuh kayak gini nih supaya nge-refresh lagi. Oke, kita lanjut ya Kak. Apakah tujuan-tujuan ini bisa tercapai? Oke, memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkannya ke dalam CP dan mempersilahkan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam TP. Nah, TP-nya ini sesuai dengan kondisi sekolah dan juga kondisi potensi dan minat bakat anak gitu ya Kak. Nah, tapi mungkin Kakak masih bingung ya, CP itu ada yang terbaru lagi gitu ya. Nah, masih bingung gimana lagi nih, itu gimana lagi ya, dipelajari aja ya Kak. Oke. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran, karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang dilakukan murid. Oke, ada yang bisa jawab Kak? Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Mungkin kakak yang lain? Kak Ramdan hadir? Oh, tadi ke toilet dulu katanya. Kak Arif? Hadir Kak Arif? Atau Kak Agi? Maksudnya menyasar di sini tuh meruntut kali ya, meruntut sesuai tujuan pembelajaran mungkin gitu ya. Iya. Jadi pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar pada tujuan nggak? Tujuan yang kita sampaikan di awal, misalnya permainan bola basket gitu ya. Sistematis gak gitu. Coba Kak Fajar, ada Kak Fajar? Hadir Kak. Nah, coba Kak, bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Ya, kalau menurut pengalaman saya aja ya Kak ya. Iya, kita menurut Jadi pengalaman sih. Tadi hubungan dengan yang tadi kan, apakah pembelajarannya itu di awal sudah menekankan tujuannya gitu? Apakah disampaikan terlebih dahulu gitu ya? Iya, betul. Tadi juga kan apa namanya? Jujur saja kalau dulu banget ya, karena mungkin kadang kita fokus ke materi, kadang lupa disampaikan. Nah, tapi sedikit demi sedikit belajar dari pengalaman, oh ternyata tujuan pembelajaran terus ditekankan bahwa oh belajar itu kita punya tujuan loh, ini misalkan gitu. Nah, kalau kita sudah memahamkan anak mengenai tujuan tersebut, insya Allah apa namanya, pengajaran yang kita lakukan itu nanti biasanya bisa menyasar ke tujuan pembelajaran. Kita ingatkan lagi setiap pembelajaran, misal kalau misalnya sudah aktivitasnya sudah dilaksanakan tapi belum tercapai tujuannya, kita ingatkan lagi misalkan ke anak, tujuan pembelajarannya seperti ini, apakah sudah tercapai atau belum? Paling bisa seperti itu juga ya. Tapi ya kadang secara pelaksanaan ada yang bisa tercapai sepenuhnya, ada yang belum, bisa seperti itu kan. Iya. Kadang tiap kelas berbeda-beda ya Kak ya, ada yang Iya. bisa, ada yang tidak, seperti itu sih menurut saya ya. Iya. Begitu sih dari saya Kak. Oke, terima kasih Kak Fajar yang sudah memberikan pendapatnya. Tenang kok Kak Fajar, temennya ada kok, saya juga sama. Dulu saya jadi guru yang ugal-ugalan gitu ya Kak. Guru yang datang ke lapangan langsung pemanasan, langsung ngajar gitu ya. Dan dengan obsesi mungkin ya masih muda dan bagaimana gitu ya. Ya obsesinya itu anak harus bisa, anak harus bagaimana gitu ya, tanpa memperhatikan kebutuhan potensi anak gitu ya. Tidak menyampaikan tujuan pembelajaran dan yang lainnya. Tapi sekarang saya udah tobat mungkin ya Kak. Udah jadi guru yang tobat. Ya dengan
perubahan yang tadi Kak Fajar sampaikan, jadi kita sampaikan dulu tujuan pembelajarannya, itu memang kerasa banget perubahannya gitu dalam proses pembelajaran, Kak. Jadi anak-anak itu memahami, ya, "Oh iya saya tuh jalannya ke sini sampai selesai pembelajaran tuh," gitu ya. Jadi dia tuh selalu fokus dengan apa yang diinstruksikan oleh kita sebagai gurunya, gitu ya. Karena anak udah tahu tujuannya itu, untuk apa, gitu ya. Nah, misalnya tujuan pembelajarannya, anak mampu mempraktikkan, passing, eee, head pass, chest pass, dan bounce pass dalam permainan bola basket misalkan. Nah, anak itu udah paham, "Oh iya, pokoknya kalau gerakannya kayak gini pasti tujuannya untuk head pass," gitu. Jadi anak-anak udah paham, begitu ya, Kak, betul. Mari kita sama-sama, ke depannya menjadi guru yang minimal kita sampaikan dulu tujuan pembelajarannya gitu ya, sebelum kita memulai pembelajaran itu sendiri gitu ya, Kak. Next kita lanjut. Oke, proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap di bawahnya, yaitu mengidentifikasi capaian pembelajaran, menentukan metode penilaian, dan merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Jadi bukan forward design, Kak, ini jadi ke backward design. Jadi identifikasi dulu capaian pembelajaran seperti apa, gitu ya. Kira-kira bisa nggak dicapai gitu ya. Kira-kira sarananya ada nggak gitu ya. Kira-kira kondisi siswanya bisa nggak untuk menentukan capaian pembelajaran ini gitu ya. Menentukan metode penilaiannya mau seperti apa dan merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Oke, pesan kuncinya yaitu backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan pencapaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaiannya. Oke, sekarang yaitu ke penyusunan program PJOK. Oke, kurikulum berbasis standar. Manakah yang benar definisi di bawah ini, Kak? Coba, Kak, dibuka open mic aja. Ini betul atau salah? Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Betul gak, Kak? Kalau menurut saya kurang tepat, Kak, ya. Oke, kurang tepat, Kak PCS. Ada lagi yang berpendapat? Kalau kurikulum itu merupakan rambu-rambu. Iya. Ada lagi yang berpendapat atau berpendapat betul? Oke, betul ya, Kak PCS. Jadi emang kurang tepat ya. Kurikulum merupakan seperangkat untuk menguasai keterampilan. Ya tidak ya. Karena ada yang namanya program latihan gitu ya, Kak, lebih tepatnya lebih kalau kita mengenai istilah di olahraga atau di itu program latihan gitu ya, Kak. Kalau kurikulum lebih ke lintasan atau rambu-rambu untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Betul, Kak PCS. Nah, yang kedua, buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Betul tidak? Yang lain? Mangga, betul atau salah? Mangga jawab yang lain. Ada yang bisa menjawab? Betul atau salah? Mangga, yang resen, Kak Wahyu. Kalau menurut saya tidak ya, Kak, ya. Karena kenapa saya acuannya untuk untuk buku PJOK saja misalkan, contoh kenapa saya Iya. bilang tidak. Ini di beberapa waktu kebelakang ini di buku-buku paket yang ada selama ini PJOK itu masih banyak perubahan dan ada banyak yang tidak sesuai dengan apa yang harus diajarkan. Itu menurut saya sih. Oke. Detail ya jawaban Kak Wahyu. Jawabannya betul ya, Kak. Salah. Jadi bukan
kurikulum buku teks itu ya, hanya buku pedoman aja itu ya kalau misalnya kurang buku teks peserta didik. Jadi bukan suatu kurikulum. Oke, ini yang ketiga pernyataannya. Kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Kira-kira pernyataannya betul atau salah? Mangga kakak yang lain ungkapkan pendapatnya. Mangga Kak Deris. Betul Pak Angga, karena di dalam kurikulum itu untuk mengetahui peserta didik yang harus dipelajari meliputi tentang keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Nah, itu mungkin. Oke, jawaban dari Kak Deris betul ya. Jadi kurikulum adalah sarana untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari meliputi keterampilan, kognitif atau pengetahuan dan sikap atau ini ya, psikomotor, kognitif dan sikap. Oke, sorry. Oke, komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksana kurikulum merdeka, yaitu yang pertama adalah struktur kurikulum, capaian pembelajaran, pembelajaran dan asesmen, terus penggunaan perangkat ajar, lalu kurikulum satuan pendidikan, gitu ya. Komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, perorganisasian pembelajaran dan perencanaan pembelajaran, ya. Nah, kita mah lebih ke menentukan tujuan pembelajaran, ya, terus penggunaan perangkat ajarnya gitu ya. Nah, kita lanjut. Mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Karena apa, Kak? Kenapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Karena setiap sekolah itu berbeda kondisinya, Kak. Gitu ya. Jadi kondisi tiap sekolah itu berbeda, baik dari kondisi lingkungan, kondisi manusianya, kondisi sarananya, kondisi yang lain-lainnya, gitu ya. Nah, makanya agar bermakna kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Ini bisa menjadi kabar gembira bagi kita. Kita dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal, gitu ya. Misalkan nih, kita lebih fokusnya ke PJOK aja ya Kak. Ya udah kalau misalnya nih sekolah saya lah contohnya, wah anak-anak ini emang ini kulturnya itu memang anak-anak suka berjalan atau suka bergerak gitu ya. Karena memang lingkungannya itu lingkungan pegunungan gitu ya. Lingkungan pegunungan. Nah, makanya ya udah saya lebih perbanyak aja aktivitas atletiknya, terus dengan game atau bagaimana gitu ya. Nah, itu seperti itulah contohnya gitu ya, Kak. Mari berbagi cerita pada saat kita menyusun kurikulum PJOK. Kakak, nah di sini kakak akan menjawab dan nanti akan berbagi cerita eh, pada saat kakak menyusun kurikulum PJOK. Nanti akan saya bagikan ini ya, mana ya? Oke, Google Docs. Nanti kakak isi, akan saya share dulu linknya. Oke, mangga kak dibuka docs-nya. Saya udah share di kolom chat.
Nah, silakan Kakak menjawab pertanyaan sesuai dengan nama yang sudah ada di kolom itu sendiri ya. Nanti akan saya share docs ini atau Kakak bisa download sendiri nanti gitu ya untuk menjadi bagian dari kelengkapan tugas gitu ya Kak. Bagaimana Kakak selama ini merancang PJO, program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Lalu nomor 2, mangga Kak langsung dijawab aja dikebawahin aja kursornya. Nomor 2, apa saja yang selama ini Kakak anggap sebagai sesuatu yang bernilai untuk dipelajari siswa di kelas PJOK? Terus yang nomor 3, bagaimana Kakak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Maka Kak, mungkin akan saya berikan 10 menit ya untuk mengisi sampai nomor 3.
Oke ya, Kak. Saya kira, beberapa sudah menjawab tadi dan juga sudah memberikan pengalaman dan pendapatnya. Silahkan nanti, jawaban yang tadi bisa Kakak download, nanti mungkin saya akan rapihkan kembali dulu ya. Itu bisa mengisi kalau nggak salah di, modul 1.5 apa gitu ya kalau nggak salah. Oke gitulah. Nanti boleh di-share hasilnya, Kak, ya? Iya. Oke, kita lanjut. Izin share screen kembali. Oke ya, mungkin saya dari tiap-tiap pertanyaan, akan diungkapkan pendapatnya satu orang. Oke, dari Kak Dewi. Kak Dewi bisa open mic untuk mengungkapkan pendapatnya dari jawaban nomor 1. Iya Kak, tunggu ya. Saya buka Siap. dulu deh, nggak kelihatan Masnya. Oh nggak ada di sini, nggak kelihatan ya Kak? Saya gedein Kak. Oke, ini yang nomor pertama ya. Iya, bagaimana? Bagaimana Bapak dan Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Yang saya merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Oleh karena itu, merancang PJOK yang efektif dan relevan menjadi tantangan tersendiri aspek mental dan sosial. Terima kasih Kak. Tadu Iya. sampai Terima kasih Kak Dewi. Oke, tadi dari jawaban-jawaban dari kakak-kakak, saya cukup tertarik juga dengan jawaban dari Kak Pices gitu ya. Jawabannya dalam merancang kurikulum, saya sebelumnya berkoordinasi dengan guru PJOK yang lain agar dalam pelaksanaannya tidak berbarengan mengingat fasilitas gitu ya. Jadi betul Kak, koordinasi dulu dengan guru-guru PJOK, guru PJOK yang lainnya bentuk kombel khusus lah gitu ya, MGMP sekolah gitu ya Kak, MGMP PJOK sekolah untuk membahas program PJOK untuk 1 semester atau setahun ke depan gitu ya. Jadi untuk materi sekarang, betul yang tadi Kak Dewi sampaikan, merancang PJOK yang relevan itu menjadi tantangan tersendiri. Makanya kita harus koordinasi dengan komunitas belajar atau MGMP PJOK sekolah kita gitu ya. Terutama dalam hal penggunaan gitu ya, penggunaan fasilitas sekolah gitu ya. Kalau misalnya ada yang gurunya lebih dari 1 atau bagaimana, ya itu harus koordinasi dulu. Jadi untuk sekarang itu pembelajaran PJOK itu lebih fleksibel gitu ya Kak. Jadi nggak selalu harus pertama itu misalkan permainan bola besar, tidak Kak. Pertama mau tentang silat dulu juga nggak masalah gitu ya. Pertama mau atletik dulu juga tidak apa-apa gitu ya. Atau kebugaran jasmani juga nggak masalah gitu ya Kak. Ada yang mengangkat tangan, Kak Dewi mangga. Oke Kak, saya juga ya Kak ya di SMA Negeri 1 Caringin juga kan kita bertiga ya, Iya. dengan Pak Ramdan, Pak Eka, saya sendiri. Tetapi saya berkoordinasi gitu. Kadang kita berdua di lapangan, tapi kita membagi-bagi. Iya. Tuh, jangan sampai kita pelajaran ini kan kita bertahap satu ininya kan kayak kelas 11, kelas 12 ya, kelas 10. Kita ini jadi jangan sampai berbarengan gitu Kak. Kami Betul, juga Kak. sama kok gitu. Iya. Iya betul, makanya dulu mungkin ya Kak pengalaman-pengalaman guru PJOK itu jadi benar-benar nggak fleksibel gitu ya kita itu. Jadi kita harus bola besar tuh semua bola besar gitu ya. Jadi semua tuh harus sepak bola atau gimana gitu ya. Nah itu tantangannya. Nah mungkin sekolah sekarang untuk solusinya sudah ditemukan gitu ya. Apalagi dengan kurikulum yang sekarang
Ya misalnya nih dicaringin misalnya Kak Ramdan ngebahas tentang bola besar dulu, Kak Dewi tentang silat dulu, terus Kak Eka misalkan yang di satu lagi ngebahas tentang misalkan kebugaran jasmani. Nah itu kan berbeda tempat pun atau bagaimana itu juga nggak masalah. Ya betul seperti itu ya Kak. Di beberapa sekolah alhamdulillah itu udah dilaksanakan dan mudah-mudahan itu jadi pedoman khusus gitu ya Kak. Karena memang yang saya rasakan dan mungkin Kak Dewi juga rasakan sekarang kalau kita udah bisa berkoordinasi dengan baik ya pasti pelaksanaan pembelajaran PJOK itu akan nyaman gitu ya. Terus juga yang disampaikan Kak Deris juga betul. Jadi merencanakan program PJOK dengan pendekatan holistik, mempertimbangkan aspek fisik, emosional, sosial. Saya pun analisa kebutuhan untuk memahami minat dan kemampuan siswa, lalu menyusun tujuan pembelajaran yang jelas. Nah, itu selanjutnya ya. Selanjutnya baru kita analisa dulu kebutuhan siswa. Nah, kita ceritakan, kita ngobrol tuh di komunitas kita di MGMP PJOK di sekolah kita gitu ya. Kira-kira nih kemampuan siswa nih gimana, terus tujuan pembelajarannya bagaimana yang mau dipilih gitu ya. Nah, begitu mungkin ya, Kak. Kita lanjut pertanyaan nomor 2. Apa saja yang selama ini kakak-kakak anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari siswa di sekolah? Mungkin Kak Ramdan udah hadir, Kak Ramdan? Ya, siap. Oke. Kak Angga, Monggo, ini Kak. bener lagi ngasuh juga ini. Oh, nggak apa-apa, Kak. Ini Jadi bener lagi rame. bahasa Inggris, Kak. Ya nih. Ya, ya. Ya, ya. Gimana, Kak? Ya. Ya, mangga ungkapkan pendapatnya dari pertanyaan yang udah kakak jawab. Oke, sebentar. Apa saja yang selama ini kakak anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari di sekolah? Oke. Kemarin saya barusan menerapkan materi kebugaran jasmani. Itu di situ ada salah satu komponen daya tahan. Anak-anak mampu melakukan daya tahan. Iya. Dan berbagai macam ada latihan yang ada di daya tahan tersebut. Kemudian anak bisa diaplikasikan di luar sekolah atau di rumah. Ternyata memang daya tahan ini bisa dilakukan di mana saja tanpa dilihat atau diterapkan di sekolah. Karena memang daya tahan atau komponen yang ada di kebugaran jasmani itu kan bisa diterapkan di mana saja. Iya. Mungkin itu, Kak. Oke, terima kasih jawaban dari Kak Ramdan. Ini juga udah sesuai dengan menuntun kodrat anak ya, tujuan dari pembelajaran KHD. Jadi anak itu minimal pembelajaran kita itu bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, Kak. Oke. Untuk satu lagi nanti aja mungkin ya, Kak, karena waktu yang terbatas kita hanya ngebahas 2 pertanyaan aja. Kita lanjut aja ke materi. Oke, 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK, kebutuhan dan karakteristik peserta didik, konteks masyarakat, waktu, alokasi jam pelajaran, cakupan dan tahapan dan teknologi ya Kak. Alokasinya kan kita biasanya apalagi sekarang dikurangi gitu ya dengan kurikulum Merdeka ini. Nah, karakteristik utama kurikulum Merdeka dan artikulasi KHD dalam pendidikan nasional. Menurut kakak apa kata kunci yang berulang kali kita bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK? Ini ada, kita baca aja ya Kak. Oke, ada fokus pada materi esensial, terus pengembangan kompetensi dan karakter, dan fleksibilitas pembelajaran. Itu ya Kak, yang kita bahas dalam karakteristik kurikulum Merdeka. Gitu ya. Jadi ada fokus pada materi esensial, jadi materi yang paling diperlukan atau muatan yang paling diperlukan. Ya. Terus nomor 2 adalah pengembangan kompetensi dan karakter, lebih ke kompetensi dan karakter, yaitu ada sosial, emosional, dan moral. Dan fleksibilitas pembelajaran ini ya Kak, kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik kesatuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Gitu ya. Oke, mari kita diskusikan pemikiran KHD lebih jauh mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum Merdeka. Langsung aja dibaca ya Kak.
Nah, jadi maksud pendidikan dari KHD adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi memberikan pengalaman kepada anak-anak yang bisa dipraktikkan di kehidupan selanjutnya gitu ya, Kak, di kehidupan nyatanya nanti gitu ya. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya dan tumbuh kekuatan kodrat anak gitu ya. Oke, pada akhir sesi ini kakak-kakak dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka, mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK, dan mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Oke. Terima kasih, ini yang kita tunggu-tunggu ya, Kak. Oke, alhamdulillah untuk materi hari ini kita sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari sekarang mampu menjadi sebuah ilmu baru bagi kita dan juga perubahan bukan merubahan mindset ya, membuka mindset kembali kita supaya kita bisa memberikan pembelajaran sesuai dengan filosofi KHD itu sendiri, khususnya di pembelajaran PJOK gitu ya, Kak. Sebelum kita mengakhiri ini, kita foto-foto dulu ya, Kak. Coba on cam semuanya. Boleh, Kak, on cam dulu? Dari kakak-kakak yang lain untuk bukti sebagai bukti kehadiran. Tadi Kak Pices izin dulu ya, ada tamu katanya. Oke. Kita foto resmi dulu. Kak Aib izin ada pengajian katanya. Oke. Siap? 1, 2, 3. Sekali lagi, senyum. 1, 2. Sekali lagi dengan gestur, gimana ya? Kak Wahyu mau gimana? Oke, kayaknya cendak. Oke, siap. Semuanya seperti ini katanya. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke. Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini dengan tentang modul 1.5 yaitu pembelajaran program PJOK kurikulum PJOK sudah selesai kita laksanakan. Tidak bosan-bosan juga saya sering akan mengingatkan kepada kakak-kakak setiap modul atau setiap tahapan di LMS mohon dibaca, mohon dikerjakan, dan mohon diisi diskusinya, Kak. Dan juga jangan lupa untuk link untuk link ini, link tetap maya, tetap diklik juga ya, Kak, dikuatkan pemahaman. Nah, itu dianggap itu adalah bukti kehadiran Kakak yang dilaporkan langsung ke LMS gitu ya, selain dengan bukti video ini. Gitu ya, Kak. Jadi Kakak juga harus ngeklik di situ sampai ada checklist-nya dikuatkan pemahamannya itu, ya, Kak. Lalu ada beberapa yang belum, mohon untuk segera menyelesaikan, nggak apa-apa, late juga atau terlambat juga tetap akan saya berikan penilaian semuanya. Mudah-mudahan apa yang Kakak kerjakan semuanya, apa yang Kakak bisa dapatkan di materi ini di pembelajaran dari modul 1 sampai modul 1.5, mudah-mudahan itu bisa menjadi satu pedoman buat Kakak untuk melaksanakan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik gitu ya. Untuk sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, alangkah baiknya kita baca doa yang dipimpin oleh Kak Wahyu Rian. Monggo, Kak Wahyu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengakhiri pertemuan kita pada sore hari ini, saya ucapkan atau kita bacakan doa demi keberkahan kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yakunu mahwa rabbana lakal hamdu
Walaka syukur Allahumma salli ala Muhammadin fil awalina wal akhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Kak Wahyu. Eh berakhirnya doa penutup kita, berikut juga berakhirnya kegiatan kita hari ini. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas kesempatan waktunya, terima kasih karena sudah meluangkan waktunya. Mohon maaf jika saya ada salah kata, tindakan, dan ucapan. Kita sama-sama belajar semuanya. Terima kasih kepada semuanya, Kak Wahyu, Kak Deris, Kak Pices, Kak Fajar, Kak Arif, Kak Ramdan, Kak Agi, Kak Sama-sama, Satriani, Kak Kak. Rabi, Kak Aib, udah menyempatkan hadir. Silahkan boleh keluar dari grup, Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluar dari Meet maksudnya. Kak, mau tanya Kak, Kumaha, Kak? ini yang saya yang modul ini ya, yang modul berapa? Modul 1.3. 1.3. Itu kan kemarin kelewat nih. Tinggal ada 4 poin lagi yang kelewat, itu nggak bisa diklik ya? Nggak bisa lagi dikerjakan apa gimana? Nah, itu Kak yang dihindari itu kayaknya. Oh Jadi iya. nggak bisa diklik lagi ya. Ah, 1.4 ya, 1.4 berapa, Kak? 1.3 D E F Ya. Atau D? D. dari D. Oh, Ah, refleksi ya, Kak? refleksi ya, refleksi, penutup, lampiran, sama yang terakhirnya pembelajaran 3 di bawahnya itu. Kuatkan pemahaman, refleksi. Itu 4. Iya ya. Ah, Iya, ini di sini emang udah masuk nilainya, cuman memang jatuhnya lah malah jadi tuh. Iya Kak, jadi missing tuh. ya, Jadi ada yang late gitu ya, kayak ada betul yang betul. gimana gitu. Gak apa dilanjut aja Kak yang lainnya Kak. Siap 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 siap. Nanti saya konsultasi, mudah-mudahan bisa ini dicoba dikerjakan di yang lain dulu. Nanti kirim mungkin ke saya tuh bagaimana gitu ya Kak. Iya, oke, siap. Makasih Kak. Yuk. Tuh. Ya, Assalamualaikum. tetap semangat Kak Wahyu.